Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai metode penetapan harga transfer. Sebelumnya, kita dari kelompok 6 mengharap teman-teman bisa jaga kesehatan dengan adanya COVID-19 ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita bisa mengikuti perkuliahan nantinya jika COVID sudah selesai. Langsung saja kita akan presentasi mengenai metode penetapan harga transfer yang topik-topiknya sebagai berikut. Yang pertama, definisi dari harga transfer. Yang kedua, tujuan dari harga transfer. Yang ketiga, metode yang akan dipakai dalam menentukan harga transfer. Dan yang terakhir, kondisi ideal untuk diterapkannya harga transfer. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi penetapan harga transfer. Nah, sebelum ke intinya, mengapa sih kita harus mengetahui harga transfer atau penetapan harga transfer? Karena harga transfer dalam perusahaan merupakan keperluan yang penting bagi perusahaan untuk dijadikan pengambilan keputusan harga jual. Jadi, sebelum kita mengetahui harga transfer tersebut, kita harus mengetahui harga pasar dahulu. Nah, dari harga pasar tersebut, kita ambil keputusan untuk menentukan harga transfer. Jadi, seperti itu. Nah, definisi penetapan harga transfer yaitu suatu penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Jadi, dalam harga transfer ini kita tidak perlu memandang bentuk pusat pertanggungjawaban itu seperti apa. Kita memang harus menentukan harga transfer itu. Jadi untuk keperluan perusahaan itu sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husen. Selanjutnya, tujuan penentuan harga transfer. Tujuan penentuan harga transfer ada 5. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa, sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Dan yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Maksudnya, kita dapat melihat kinerja ekonomi intern dengan salah satunya melihat harga transfer. Dan yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Maksudnya ialah, kan sistem tersebut sudah masuk sistem dalam perusahaan, ya harus paham apalagi di dalam bagiannya yaitu pada pusat laba. Dan yang kelima, merancang sistem penentuan harga transfer merupakan topik kunci pengendalian bagi sebagian besar perusahaan. Berikutnya adalah metode penetapan harga transfer. Di sini metodenya ada 3. Yang pertama, metode perbandingan harga atau Comparable Uncontrolled Price atau CUP. Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat. Contoh penerapannya adalah PT ABC menyerahkan penjualan barang X kepada afiliasinya yaitu PT Y dengan harga franko tujuan sebesar 10 juta rupiah. Di saat yang sama, PT ABC juga menjual barang X kepada pihak ketiga yaitu PT KLM dengan harga franko pabrik sebesar 10 juta rupiah dan biaya pengangkutan serta asuransi sebesar 500 ribu rupiah. Dengan metode CUP, harga jual wajar barang X dari PT ABC kepada PT Y adalah sebesar 10.500.000 rupiah. Menjelaskan metode yang kedua yaitu metode harga penjualan kembali atau resale price method atau disebut dengan RPM. Jadi metode ini digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan di mana produknya telah dibeli dari pihak yang punya hubungan istimewa dijual kembali. Nah, jadi udah dapat barang dari pihak istimewa terus dijual kembali kepada pihak lainnya. Jadi harga terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor, markup.
wajar sehingga perolehan harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa itu pasti mendapatkan harga yang wajar dari perusahaan. Contohnya langsung ke penerapannya ya. Di sini PTA menyerahkan barang kepada afiliasinya PTB. Afiliasi ini kerjasama yang katanya saya itu mempunyai hubungan istimewa. Nah, dengan harga 10 juta. Nah, terus kemudian PTB menyerahkan barang tersebut kepada pihak PTC. Jadi dari PTA, PTB ke PTC dengan harga 20 juta. Nah, di sini agak besar karena mereka tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PTA. Jadi harganya lebih besar. Diketahui ternyata ada transaksi di pihak independen yang tadi ada transaksi itu. Terus kemudian ada PT lagi nih yang menghasilkan produk yang sama dengan PTA, yaitu PTZ. Menyerahkan produk yang sejenis juga kepada PTY dengan kenaikan wajar dari PTA ke PTB itu seharusnya 16 juta, bukan 10 juta. Karena penghitungannya seharusnya seperti ini, 20 juta dikurangi dalam kurung 20% dikali 20 juta. Jadi sama dengan 16 juta. Nah, jadi kesimpulannya, dari harga jual PTA itu terlalu rendah dari yang seharusnya karena ada transfer pricing-nya itu. Nah, transfer pricing itu suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer. Suatu transaksi baik itu barang, jasa, dan harta yang tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi penting juga ada pembandingan harga yang dilakukan yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Agung juga. Dari metode penjualan kembali ini juga ada perbandingan juga. Dan juga kita harus menghitungkan tentang markup-nya sehingga kita membandingkan ternyata harga jual PTA itu jauh lebih rendah yang seharusnya. Yang seharusnya 16 juta dia menentukan harganya 10 juta. Jadi seperti itu. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode biaya plus atau cost plus method. Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi. Contoh penerapannya, PTA memproduksi barang dengan biaya Rp500.000 dan menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya PTB dengan harga Rp900.000. PTY juga memproduksi produk sejenis dengan biaya sebesar Rp600.000 dan menjualnya kepada PTZ tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp900.000. Dari penjualan PTY terlihat bahwa persentase laba kotor dari biaya adalah sebesar 30/60 sama dengan 50 kali Rp500.000 sama dengan Rp750.000. Jadi bisa dianggap bahwa harga beli PTB lebih mahal dari yang seharusnya dan dapat dikoreksi biayanya oleh kantor pajak. Saya akan menjelaskan tentang kondisi ideal untuk diterapkannya harga transfer. Nah, di sini kita sebelum menentukan harga transfer, kita harus mengerti kondisi-kondisi ideal untuk diterapkannya harga transfer agar bisa maksimal. Nah, di sini yang pertama ada competent people, orang yang berkompeten, tenaga yang andal untuk diperhitungkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari pusat pertanggungjawaban. Nah, di situ di competent people ini juga dibutuhkan dalam harga transfer karena untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di situ, yaitu tenaga yang andal, yang mengerti tentang harga transfer. Jadi seperti itu. Yang kedua, ada good atmosphere atau kondisi kondusif. Dalam hal ini, kinerja para pemimpin pusat laba betul-betul diukur berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh unit yang dipimpinnya. Nah, di sini kita menentukan harga transfer juga, kita menentukan juga laba yang kita dapat, jadi nggak harus menentukan juga. Jadi kita melihat kondisi yang kondusif dulu. Nah, lihat kondisi yang kondusif ini, pemimpin pusat laba itu harus benar-benar mengerti apa tugas-tugasnya dalam penentuan harga transfer itu sendiri.
Terus yang ketiga ada market price, itu adanya harga pasar yang bisa dimanfaatkan untuk pembanding. Nah, seperti tadi dijelaskan, tadi ada metode-metode yang ada pembanding. Nah, di situ kita juga menentukan pembanding-pembanding dari perusahaan lain yang sejenis dengan perusahaan yang akan diproduksi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membandingkan apakah kita terlalu mahal atau apakah kita terlalu murah. Di situ juga kan konsumen pasti memilih-milih juga jika terlalu mahal atau terlalu tinggi dari harga pasar yang sewajarnya seperti itu. Yang ketiga, freedom of course, itu adanya kebebasan dari bagi pemimpin pusat laba untuk memilih sumber lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. Nah, di sini kita adanya kebebasan bagi pemimpin jika memilih metode-metode yang mungkin bisa menguntungkan, yang lebih mudah kita mengambil metode yang lebih simple seperti itu. Yang terakhir adalah full flow information, yaitu tersedianya informasi bagi pemimpin pusat laba tentang alternatif serta biaya yang relevan atas barang yang akan dibeli. Nah, jadi di sini menentukan harga transfer itu juga butuh peralatan-peralatan ya, seperti antar jemput barang-barang seperti mobil ataupun truk-truk lainnya. Jadi itu termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi pemimpin dari pusat laba ini harus menentukan informasi yang relevan tentang biaya-biaya yang akan digunakan untuk transfer tersebut. Jadi seperti itu. Akan menjelaskan tentang ilustrasi penetapan harga transfer pada suatu perusahaan. Contohnya seperti PT ABC menetapkan harga transfer berdasarkan biaya variabel untuk pengalihan output dari divisi 1 ke divisi 2. Divisi 1 dapat mengalihkan biaya variabel per unit outputnya ke divisi 2 sebesar Rp100 dan menjual outputnya ke pasar eksternal sejumlah 75.000 unit dengan harga 250 per unit atau 100.000 unit dengan harga 200 per unit. Biaya variabel untuk output per unit divisi 2 sebesar Rp300. Itu belum termasuk transaksi intern dan divisi 1. Sejumlah 125.000 unit produk divisi 2 juga bisa dijual ke pasar dengan harga Rp900 atau 160 unit dengan harga per unit Rp800. Nah, adanya alternatif menjual output lebih besar tetapi dengan harga lebih rendah ini, baik divisi 1 maupun divisi 2 dikemukakan oleh bagian pemasaran dan litbang. Jadi tadi itu dikemukakan pada divisi bagian pemasaran dan juga litbang. Mengingat perusahaan belum beroperasi pada tingkat kapasitas penuh, berdasarkan usulan ditemukan kedua divisi mencoba mengkajinya sebelum memutuskan alternatif mana yang diambil. Jadi sebelum mengambil alternatif untuk biaya transfer, mereka masih harus memberikan usulan-usulan yang mana yang terbaik sehingga biaya transfer tersebut tidak merugikan perusahaan itu sendiri. Contohnya ini kontribusi margin ya, menghitungnya dengan kontribusi margin. Dengan alternatifnya 75.000 dikali dalam kurung 250 dikurangi 100 rupiah. Nah, sama dengan 11.250. Dan 100 tadi pada divisi 1 itu 100.000 dikali 200 dalam kurung 200 dikurangi 100 sama dengan 10 juta. Nah, kalau begini kondisinya, tampak bahwa bagi divisi 1 itu lebih besar, sebesar 11.250.000 tadi, lebih besar kontribusi marginnya pada alternatif 1. Nah, berarti ini kita ambil alternatif 1, berarti bahwasanya divisi 1 itu marginnya lebih besar daripada divisi 2. Nah, selanjutnya alternatif berikutnya, itu 125.000 dikali dalam kurung 900 dikurangi 300 dikurangi 250 sama dengan 43.750.000. Terus kemudian yang kedua 160.000 dikali dalam kurung 800 dikurangi 300 dikurangi 250 sama dengan 40 juta. Nah, tampak bahwa alternatif kedua ini lebih menguntungkan pada
divisi 1 daripada divisi 2. Bahwasanya di divisi 1 tuh 43.750.000, kalau yang divisi 2 itu 40 juta. Nah, di sini tampak bahwa divisi alternatif 1 itu lebih menguntungkan bagi divisi 2 dari divisi 2. Lanjutannya usulan litbang untuk divisi 2 ya. Ini usulan litbang, alternatifnya 125.000 dikali dalam kurung 900 dikurangi 300 dikurangi 100 sama dengan 62.500.000. Terus kemudian yang kedua 160 dikali dalam kurung 800 dikurangi 300 dikurangi 100 sama dengan 64 juta. Nah, jika kondisi ini yang dimaksud memang menghasilkan kontribusi margin yang lebih besar dari divisi 2 tadi, tetapi asas harga transfernya dianggap tidak berlaku bagi divisi 1, jadi hanya memposisikan divisi 1 sebagai bagian artitan perusahaan bukan pusat pertanggungjawaban yang independen. Lah, terus kemudian ada negosiasi divisi 1 dan 2. Jadi, tadi sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus mengetahui melakukan negosiasi. Kita melakukan perbandingan di mana yang terbaik bagi divisi 1 dan 2 dan mana yang harus diperbaiki. Nah, di sini ada penghitungannya ya. Divisi 2 menghendaki kontribusi marginnya itu 43.750.000. Nah, tadi kita sudah menghitung tadi di yang saya jelaskan tadi. Jika output yang harus dijual 160.000 unit, berarti kontribusi margin per unitnya adalah 43.750.000 dibagi 160.000 sama dengan 273.044. Nah, kemudian di divisi 2 berasumsi bahwa kondisi ini bisa dicapai bila harga transfer per unitnya sebesar ini. Nah, di sini kita juga langsung menghitungkan harga transfernya. Jadi 800 dikurangi 300 dikurangi harga transfer sama dengan 273,44 lah. Kemudian menentukan harga transfernya akhirnya itu 226,56 per unit lah. Itu adalah harga transfer. Karena itu divisi 2 menawarkan kepada divisi 1 agar harga transfer diturunkan dari 250 menjadi 226,56 karena sudah dengan penghitungannya bahwasanya 250 itu tidak baik harga transfernya untuk dapat merugikan perusahaan dan akhirnya dirubah menjadi 226,56 sehingga usulan untuk menjual sejumlah 160 unit bisa dipertimbangkan. Jadi kita pertimbangkan lagi jika menentukan harga transfer dengan unit yang akan kita kirim itu kita harus pertimbangkan dulu. Nah, di lain pihak, divisi 1 dapat mentransfer 125.000 unit ke divisi 2 dengan harga transfer Rp250 per unit, sehingga total kontribusi marginnya 250.000 dikali dalam kurung 250 rupiah dikurangi 100 rupiah sama dengan 18.750.000 yang memang cenderung menguntungkan divisi 1 karena jika divisi 1 diminta menjual sebanyak 160.000 unit maka kontribusi margin yang diharapkan itu 18.750.000 atau 117,19 per unit yang berarti harga transfernya HT sama dengan dikurangi 100 rupiah sama dengan 117,19. Nah, HT sendiri itu menghasilkan 217,19 rupiah. Nah, dengan demikian dapat peluang negosiasi yang kondusif bagi divisi 1 dan 2 jika manajemen menghendaki usulan bagian litbang diterima, yaitu akhirnya kesimpulannya divisi 1 menetapkan harga transfer dikurangi minimum sama dengan 217,19 rupiah, divisi 2 menghendaki harga transfer dikurangi minimum 226,56 rupiah. Seandainya diputuskan besarnya harga transfer 225, maka hal ini cukup kondusif bagi divisi 1 dan 2. Jadi kesimpulannya itu menentukan harga transfer itu divisi 1 sejumlah 217,19 dan divisi 2 226,56. Jadi seperti itu penghitungan harga transfer. Jika teman-teman ada yang bingung, masih bingung bisa ditanyakan di Google Class. Nanti teman-teman tadi menyimak apa yang saya bicarakan tadi juga bisa melihat PowerPoint yang sudah saya bagikan ke grup kelas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya teman-teman.